Begini kelihatan. Ini kelihatan. Kalau share screen ke sini. Nah, ini juga kelihatan. Kelihatan ya? Oke, udah siap. Malam semuanya, Aji sama Rain. Malam ya. Kadot mau absen dulu, berarti ada siapa yang belum masuk ya? Wait. Selamat malam, siapa yang belum masuk ya? Ada Aisyah, terus habis Aisyah ada Carlos, kemudian ada Dava Kaindra Raditya. Oh, izin ya. Terus habis itu ada Aji. Oh, Aji udah, Rain udah, Stephen. Ntar. Sip, kita mulai aja. Kalau gitu. Oke. Nah, jadi kita akan masuk ke dalam face clicker bagian 2. Ya, kemarin kan kita udah bagian 1 ya. Sekarang kita masuk ke bagian yang kedua. Daniel sekarang kah, Pak? Tuh kan. Danielnya belum masuk. Ntar ya, Kodot follow up dulu. Ntar ya. Ntar. Waduh. Ini pada kenapa tuh? Oke, kita mulai aja kalau gitu. Dah. Sip, ready. Semuanya udah beres.
Halo Carlos, selamat malam. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam yang part 2 ya. Jadi di part 2 kita akan bisa menampilkan statistik atau nilainya itu gimana ya dari apa game yang kita buat. Kalau misalnya kliknya benar ya udah poinnya bertambah ya. Dan kalau time dia akan selalu bertambah 1 detik ya. Caranya berarti seperti apa? Nah, caranya kita akan buat aja ini yang kemarin ya. Buat ngebikin waktu pakai time ya, waktu sekarang. Dan kalau misalnya ngebikin objek itu kita bikin kelas ya. Nah, berarti sekarang kita tinggal bikin kalau misalnya ada klik apa yang terjadi. Ya, jadi kalau misalnya ada klik dia bisa warna hijau atau warna merah. Caranya kalian harus klik tombol kiri ya. Nah, di Python itu ada beberapa bagian ya. Halo Daniel, selamat malam. Bentar. Sip, jadi yang namanya program nanti nggak cuma dari mouse, nggak cuma dari ya nggak cuma dari mouse ya, bisa dari keyboard juga. Nah, jadi nanti kalau misalnya ada klik dari mouse, apa yang terjadi nih? Kalau di dalam programnya kita, nanti warnanya akan berubah ya. Apakah dia jadi warna hijau atau merah? Gitu ya. Oke. Nah, jadi nanti kalau misalnya ada apa event satu ya udah akan jalanin yang perintah kedua gitu ya. Jadi kalau misalnya dia ngeklik tombol A, ya akan jalanin perintah yang A juga. Kayak gitu. Kita setting ya. Itu adalah namanya event. Nah, jadi untuk dapetin event, caranya kalian bikin pygame event.get. Dan nanti tinggal kalau misalnya mau dapetin tipenya pakai .type. Habis itu dipilih misalnya kalau pengen apa button button apa nih yang diklik, dan nanti kalau misalnya mau koordinat pakai post ya. Berarti kalian pertama bikin get button, mouse button dulu ya, mouse button down, terus nanti tinggal kita dapat ini koordinatnya ya. Untuk apa koordinatnya itu? Nah, ini buttonnya dipastiin itu, ingat ya, jadi kondisi bisa dibuat lebih ketat dan membutuhkan klik dengan tombol kiri. Jadi kalau misalnya diklik tombol button itu baru bisa aktif ya. Nah, berarti kita akan ngecek dulu ya. Kalau kita udah tahu koordinat yang dikliknya di belah mana, nah, kalau kita udah tahu koordinat yang dikliknya di belah mana, kita tinggal pakai colit point. Untuk apa? Jadi kalau misalnya tulisan yang ada klik itu tepat ya, kita ngeklik yang ada tulisannya ya, itu berarti kita akan ngebikin warna hijau. Nah, cara deteksinya pakai colit point ya. Kalau misalnya benar nih ya, if cards i colit point xy, if i tambah 1 sama dengan klik, nanti dia kartunya akan berubah jadi green. Jadi kalau kliknya benar, dia warnanya jadi green ya. Tapi kalau enggak, ya udah warnanya jadi merah ya di sini. Color red kita. Oke? Sip. Kita masuk aja untuk di bagian kedua. Dari sini ada pertanyaan dulu nggak? Yang bagian satu tentang event klik. Komen. Kenapa, Ray?
Kalau collide point-nya itu untuk apa ya, Mister? Nah, kalau collide point-nya itu untuk apa? Jadi collide point-nya itu tadi nih ya, dia untuk menentukan apakah ada sentuhan antara satu sprite ya, rectangle, dengan koordinat XY yang tadi kita dapetin dari klik mouse-nya. Jadi kalau klik mouse-nya bersentuhan dengan rectangle, ya, Ya, Mister. dia akan berubah warna jadi hijau. Jadi buat deteksi ada sentuhan nggak antar dua sprite, kita pakai collide point ya. Ada lagi? Nggak ada, kita lanjut ya. Nah, di bagian kedua nanti kita akan pakai yang namanya nih, penghitung statistik. Jadi nanti kita memunculkan waktu sama poinnya berapa ya. Nah, berarti kita harus ngebikin yang namanya label dulu. Oke? Jadi pertama kamu bikin labelnya dulu ya. Terus yang timernya juga kita bikin labelnya, dan nanti kita bikin aja waktu yang sekarang. Nah, nanti kita tinggal kurangin ya. Waktu sekarang, new time, itu kurangi dengan current time. Dan kalau misalnya lebih dari satu, ya, dia akan di set text ditampilkan. Oke, ntar tinggal kita selisihkan aja nih. Artinya apa? Kalau waktunya belum habis, teksnya muncul. Teks waktunya. Ya, dan nanti current time-nya selalu diupdate dengan new time. Gitu. Oke. Nah, ini buat yang tadi ya. Yang ngebikin kalau misalnya belum habis akan ditampilkan terus. Nah, kalau poin gimana? Jadi tinggal kita bikin aja ya. Kalau misalnya dia warna hijau, poinnya bertambah satu. Jangan lupa setting dulu counternya sama dengan 0. Tapi kalau misalnya enggak, ya dikurangi satu ya poinnya. Gitu. Oke? Nah, itu bagian yang points. Tinggal bagian menang kalah nih. Cara tahu dia menang atau kalah gimana? Ya udah, nanti kalian tinggal bikin aja nih. Kalau menang seperti ini ya. Eh, loh, katanya ini contoh menang. Ini contoh kalah. Coba kita lihat ya. Sama aja. Dua-duanya contoh kalah. Ingat, kalau dia menang itu apa? Kalau dia menang itu dapat 5 poin ya sebelum habis waktunya. Kalau kalah udah 10 detik belum 5 poin. Ya. Nah, berarti gimana cara dapetinnya? Cara dapetinnya kita bikin dulu ya pakai if lagi. Kalau misalnya waktu udah lebih dari 10 detik, ya udah gamenya kalah dan selesai. Tapi kalau dapat 5 poin, menang dan selesai. Ya, that's it. Sip, ada pertanyaan dulu tentang fast clicker? Nggak ada? Kalau nggak ada, kita lanjutin ya untuk ngerjain di projectnya lagi. Jadi kita lanjutin lagi dari yang kemarin. Kemarin tuh kan fast clicker yang nomor 5 ya, belum selesai. Nah, jadi ini yang kemarin ya. Oke, kemarin belum bisa diklik, belum bisa diapa-apain. Sekarang kita akan tambahin ya codingannya. Oke. Nah, jadi apa yang perlu kita tambahin? Oke, bentar. Pertama, kalian cari dulu di X sama dengan 70 ya. Kalian cari X sama dengan 70 ya. Sebelum itu mungkin Kak Daud minta tolong juga. Kemarin kan belum beres ya yang nomor 3-nya.
Kak Daud minta tolong ke Rain. Rain boleh minta tolong baca nomor 3 Rain. Sama di share screen ya. Haji, Carlos, Daniel, dan Rain tolong share screen. Nah, Rain kalau udah share screen baca yang nomor 3 ya. Nah, yang tiganya, Tiganya di buku tugas. Dibuka di buku tugas. kemenangan kalahnya. Ya, setelah Bilang yang kedua. pertama program menang atau kalahnya ya. Hmm. Membuat menentukan start. Oke. Membuat objek perhitungan. Lalu yang kedua, si perhitungan dan tampilan waktu yang ketiga, di mana 5 poin harus diraih setelah 10 detik dari waktu bermain atau lebih cepat. Jika program Oke, sudah Rain? Sip, thank you ya. Nah, yang lain udah share screen udah ya. Ini Carlos udah, Daniel juga udah, Aji juga udah. Oke. Sip, kita langsung lanjut aja. Berarti untuk di bagian ini ya, X sama dengan 70, kalian tinggal tambahin nih ya untuk beberapa variabel baru. Oke. Dan juga label untuk menampilkan si statistiknya. Caranya kalian cari di baris 38 ya. Baris 38 terus kalian bikin codingan ini ya. Nih, kalian akan coba tampilin biar cepat ya. Nih, jadi kalian bikin light green, light red sama skor-skornya ya. Nih, di sini untuk menampilkan label statistiknya. Oke, boleh dibuat semuanya. Di bawah X sama dengan 70 ya.
Iya, Rain, ada pertanyaan? Tadi Mister, suara suara Kak Daud putus-putus nggak sih? Kedengeran nggak sama kalian? jadi saya baiknya di mana lagi tuh, Kenapa? Mister? Yang ingin Kenapa Rain suaranya nggak? Variabel backnya di mana, Mister? Baris mana? Variabel backnya, variabel back, nggak ada variabel back. Rain, ini dibikin paralel di bawah baris X sama dengan 70 aja. Waduh, sinyal Kak Daud. Bentar, kayak perlu ganti jaringan. Wait. Tes-tes, kedengeran nggak ini? Waduh, tes, halo? Udah? Ayo Carlos, dibuat Carlos. Nah ini Aji lagi dibuat. Daniel, Daniel juga lagi dibuat. Rain, oke, Rain juga. Oke, ini sampai coba. Oke, udah belum? Karena ini lumayan panjang ya, Kadot akan drop aja di chat ya untuk variabel-variabel ini. Nih kalau misalnya belum, ya supaya kita bisa lanjutin lagi ya. Nah boleh kalian pakai. Nah terus nanti kita kan akan menampilkan ya, menampilkan udah beres juga kita tampilkannya. Weight-nya juga udah ada dan kita kasih variabel baru ya di bawah weights, points sama dengan 0. Oke, kasih di variabel di bawah baris weight ya, points.
Oke, sudah. Nah, baru tinggal kita cek ya, deteksi nih. Kita deteksi untuk menangani pada klik yang ada. Ya, berarti caranya gimana? Caranya kita lihat ya codingan yang di bawah. Nih, weight sama dengan -1 ya. Kan kita udah menampilkan di sini. Oke, yang kliknya kita udah tampilkan. Hmm, wait sebentar. Udah benar ya. Nah, kalau weightnya masih 0 ya, sama dengan 0, kita update jadi 20. Dan nanti dia akan selalu berkurang 1. Ya. Nah, berarti kita tinggal tambahin untuk yang bagian di mana dia mendeteksi adanya klik atau enggak. Nah, caranya kalian pakai ini ya. Jadi kita kasih for event.pygame.event.get. Ya. Kalau misalnya dia ada klik di bawah else ya. Else weight minus sama dengan 1. Nah, kalau misalnya dia ada klik berarti sesuai penjelasan yang tadi. Oke? Coba boleh dibuat di atas display update atau boleh paling bawah terus di atas display update ya. Paralel sama display update-nya. Coba. Nah, sudah ya. Kalau sudah itu Kak udah drop di apa? Di chat karena ada panjang codingannya. Kita masuk ke bagian kedua. Di bagian kedua kita akan coba untuk uh, membuat codingan ketika kartunya diklik ya. Jadi nanti kalian bikin dulu variabel point sama dengan 0. Coba dicari dulu ya. For I in range 6 cards. Dibikin point sama dengan 0. Sudah dibikin poin sama dengan 0. Kalau sudah dibikin dulu ya poin sama dengan 0, Carlos. Daniel. Oke, lagi buat poin sama dengan 0. Rain. Oke, Rain boleh bikin poin sama dengan 0-nya. Nah, kalau sudah kita tinggal lanjutin ya ke bagian bawah di mana akan menampilkan kalau ada klik. Jadi di display update sejajar ya. Nih, for-nya sejajar sama display update. Oke, boleh dibuat. Dan nanti kalau misalnya udah, kita tinggal tampilin lagi ya yang cards-nya. Ini hapus saja spasinya, dia seperti ini ya. Gitu. Nah, untuk mendapatkan menang dan kalah berarti tinggal pakai new type. Oke, boleh dipakai dulu semuanya, dibikin yang update-nya.
Di bawah ya, di atas Pygame display update ya dibuatnya. Ya, sudah benar tuh punya Aji. Oke, punya Rain juga. Oke, Daniel juga lagi buat. Daniel sejajar sama If-nya Daniel. Yang sejajar sama display di atas display update Daniel. Heeh, display update-nya di bawah ya. Kamu pindahin aja display update-nya ke bawah. Di cut. Display update-nya itu ada di bagian bawah ya. Nih, di atasnya baru looping untuk kartunya ya. Carlos. Oke, Carlos lagi buat. Heeh. Carlos jangan di replace Carlos. Bukan di situ Carlos. Beda lagi. Beda lagi ya di bawah else-nya. Di bawah else Carlos. Di atas display update. Ini codingan baru ya. Coba kamu kasih di atas display update. Nah, itu tuh di baris 86. Oke, mulai dibuat.
Oke, kalau sudah kita lanjutin lagi ya. Untuk di bagian berikutnya tinggal kita analisis. Berarti apakah dia kalah atau menang ya. Nah, caranya sesuai dengan kondisi yang tadi kita set ya. Kalau dia menang berarti skornya udah sampai 5 gitu ya. Nih, kita setting seperti ini ya. Nih, pertama kalau misalnya waktunya masih ada nih, kalau belum kado drop di chat ya. Ingat ditaruhnya di bawah ditaruhnya di bawah else. Sorry. Ditaruhnya di bawah else ya. Terus tinggal yang ini. Kemenangannya ya. Boleh mulai di coding. Ini kita bikin aja, jangan nggak bisa sih. Ya udah gini aja. Nah, boleh dibuat yang ini ya, berarti if new time start time sama current time-nya untuk menang kalah. Terus jangan lupa untuk kita tampilin ya di draw. Dan yang terakhir adalah break. Habis itu tinggal kita kasih untuk update-nya di luar dari gamenya ya. Nah, jadi akan menampilkan seperti ini. Oke, Anda menang. Waktu untuk menyelesaikan 6 detik. Oke, beres. Kalau ada pertanyaan boleh tanyain ya. Coba.
Oke, udah beres semuanya? Dikit lagi, Mas. Dikit lagi, oke. Oke. Ini dark blue ya. Yang paling kiri itu dark blue. Kalau misalnya ada pertanyaan, tanyain ya. Coba.
Star. Ya, Sebelah kanannya ini yang baris berapa nih? Baris 120 ini bagaimana? ini dark Yang blue. paling kanannya. Itu dark blue Oh ya. dark. Oh dark blue ya. Oke. Dark blue langsung kurung tutup aja. Dilihat spasinya ya. Ini Mister. Name back is not defined. Kenapa, Rain? Variable-nya ini. Ini nama anunya variable back-nya is Oh, not defined. oh ini yang kamu tadi tanya ya. Kan udah di awal nggak sih? Coba kamu Ya lihat itu di Mister. baris 6. Ada nggak di baris 6? Baris 6. Baris 6. Mm-mm. Oh bagi color ya. Oke. Ganti nama. Oh iya, Oke, thanks. jadi back ya. Coba. Atau Bagi yang color. backnya jadi bagi color aja. Oke, siap. Thanks. Oke, Rain. Yang lain ada yang kendala lagi nggak? Daniel merahnya apa? Bad input. Baris 89. Itu clock display update-nya belum diganti. Ini Daniel 85 sama 86-nya kamu pindahin ke bawah. Paling bawah ya. Baris 85 sama 86. Ctrl X. Pindahin ke bawah. Oh ya udah itu udah ada. Ya udah. Udah itu. Kayaknya C-nya kecil deh, nggak kapital. C-nya dirubah dulu jadi huruf kecil. Yang bawah yang clock tick. Udah ya. Masih error di baris 86. Kok bisa? For event in Pygame. Hmm, 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 hmm. Oh tuh udah di bawah. Clock is not defined. Coba di play. Kok langsung Anda menang sih? Time. Kenapa bisa? Itu biasanya pas dibuat ini ya. Pas dibuat apa? Pas dibuat objeknya. Nih yang di atas nih. Kalian coba ganti dulu deh. Tadi yang udah kalian coding untuk Daniel sama Carlos coba. Dari yang light green sama score, kalian pakai yang di chat. Ya, kalian pakai yang di chat aja. Coba diganti. Dari yang light green sampai score, kalian pakai yang di chat ya. Mister. Hmm, Saya ada masalah lagi nih yang di baris 7 nih. Label object has no attribute image. There's Nih, no yang attribute background image. background software yang Hmm, ini apa nih yang background bleed. background blade self dot image. Hmm, hmm, hmm. Itu bukan background. MW, coba scroll ke atas. Kamu ganti nama variabelnya ya? Coba ganti. Ah, oke.
Oke. Set underscore mode. Background enable soft image, soft text, soft shift X, soft extra, social. Coba scroll ke atas dulu. Di play lagi coba. Sorry. Install attribute image ya. Ini nih yang salah. Padahal ada tuh di atas self.image. Hmm. Udah bener sih. Apa yang salah lagi? Kalau nggak ada image-nya cuma ada 2 doang di sini soal. Sukses. Six going. Entah. Yang panggil fungsi label itu berarti kita cari aja. Coba kamu scroll ke bawah. Digeser ke kiri ya. Dilihat yang bikin label-label itu udah bener belum? Ke atas. Nah, coba didiemin dulu. Udah sih, udah bener ya. Seperti biasa tidak kelihatan ya errornya ya. Font size. Paling typonya tipis-tipis sih. Nggak kelihatan errornya. Rain. Kado akan drop aja di Google Docs ya. Paling tipenya kalian tipis-tipis aja. San. Kado drop di Google Docs, codingan punya kado. Coba kalian bisa pakai di situ ya. It. Typonya cuma dikit-dikit aja. Nih. Ini kado drop di chat, boleh dibuka linknya.
Coba kalian buka chat yang kalian udah kirim, linknya di situ. Nah, boleh kalian pakai ya, karena nggak kelihatan errornya. Boleh dipakai aja ya. Oke, punya Carlos sama Aji juga kalau misalnya masih merah, boleh dipakai yang ada di chat di Google Docs-nya ya. Boleh diklik linknya. Nah, terus kalian coba review dulu codingannya, adakah yang punya pertanyaan dulu. Coba. Coba di review dulu codingannya, ada yang punya pertanyaan dulu. Kok nggak muncul ininya, time-nya? Kenapa, Ray? Terus account-nya. Suara putus-putus, Ray. Wait, masih merah sinyal kamu. Tar. Nah, boleh. Kenapa, Ray, tadi? Ini yang kayaknya masih belum kamu update deh, Ren. Linknya udah kado kirim di chat lagi, Ren. Coba, itu mah yang pertama ya. Masih yang awal-awal. Oke, kalau udah di checklist aja buku tugasnya ya semua. Baru di checklist buku tugasnya. Dan submit task for review ya. Oke, udah bisa semua. Kalau udah ada Istilahnya. pertanyaan Kenapa dulu. ini Kenapa, Ren? udah ada ini anunya, pas skornya sama time-nya. Iya, Rain Jadi belum nggak pakai bekerja. yang di Google Docs-nya. Coba Rain pakai yang di Google Docs-nya ya. Ini ada sudah copy paste nih. Belum, masa? Coba dilihat. Ini di Google Docs-nya ada ini nih. Ini ada light green, light red. Ada start time juga. Itu di punya Rain nggak ada. Coba di
pakai ulang, dihapus dulu terus diganti. Oke. Kok gak? Di stop dulu, diklik tombol pinknya. Ini nggak bisa diedit berarti ya. Oke. Nah, nih, udah muncul. Nah, sip. Di review lagi ya, kalau misalnya ada bagian yang dibingungin, boleh tanya di grup atau tanya ke WhatsApp pribadi. Ya, that's it. Adakah yang punya pertanyaan? Saya rasa udah main paham nih semuanya. Oke, sip. Kalau udah, kita tutup aja. Jadi kita udah bikin project untuk di modul 5. Ntar kita akan masuk ke modul 6. Di situ nanti kita akan prepare untuk pakai Visual Studio Code. Ya, nanti infonya kadang akan kirim di grup mengenai link download, link install, gimana juga caranya, dan hal detail lainnya di pertemuan berikutnya. Oke? Boleh cek saja buku tugasnya dan submit tas for review. Ya, so that's it guys untuk kelas malam hari ini. Goodbye everyone. Thank you ya Aji, Carlos, Daniel, dan Rain. Bye, bye bye. Thank you. Bye, Nikom. Ya, waalaikumsalam ya.